Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Mutirasari dari 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan, Pulau Emas. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab atau pedagang pada abad-abad kerajaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Palembang sekitar abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kerajaan Demak pada masa pemerintahan Paterodim yang pada waktu itu penduduk Palembang berjumlah kurang lebih 10.000 orang. Tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis. Mereka berdagang dengan Malaka dan Pahang dengan jungjung sebanyak 10 atau 12 tiap tahunnya. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus, dan lain-lain. Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa muslim sudah ada sejak 1550, nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan Palembang ialah susuhan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Syahid Al-Iman Pangeran Kusuma Abdurrahman Kiai Mas Endi sejak 1659 sampai 1706. Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada 1610, tetapi karena VOC tidak dipedulikan kepentingannya, maka selalu terjadi kerengangan. Pada tahun 1658, wakil dagang VOC Orkes beserta pasukannya dibunuh dan 2 buah kapalnya yaitu Watcher dan Jakatra dirampas. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana John Verdenline. Pada perang ini, keraton Kesultanan Palembang dibakar, demikian pula kota dan pemukiman penduduk Cina, Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang kota juga dibakar. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan kemudian dilakukan pembangunan bangunan kecuali bangunan agung yang hingga kini masih dapat disaksikan meskipun sudah ada beberapa perubahan. Masjid Agung mulai dibangun 26 Mei 1748 masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin. Pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Ahmad Najmuddin 1758 sampai 1774. Syiar Islam makin pesat dengan berkembangnya hasil karya sastra keagamaan. Di antaranya tokoh-tokoh antara lain Abdus Samad Al-Palibani, Kemas Fahruddin, Kemas Muhammad bin Ahmad, Muhammad Muhyiddin Ibnu Syaikh Sibabuddin, Muhammad Ma'ruf Ibnu Abdullah, dan lain-lain. Mengenai ulama terkenal, Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palibani 1704 sampai 1789 telah dibicarakan Ajyumardi Azra. Dalam historiografi Islam kontemporer secara lengkap tentang Wirayatna, ajaran serta kitab-kitabnya dan guru-guru sufi serta tarekatnya. Dalam pelajaran sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 atau yang dikenal sebagai Perang Menteng. Serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda pimpinan J.C. Walterbok
yang terjadi pada Oktober 1819 juga dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armada di bawah pimpinan Panglima Jenderal de Kock. Sultan Mahmud Baharudin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapus dengan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Dengan penempatan pemerintahan Hindia Belanda dengan penempatan Residen John Cornelis Reins yang diterima. Najaruddin Prabu Anam karena memberontak akhirnya ditangkap kemudian diasingkan ke Belanda dan seterusnya dipindahkan ke Manado. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.